Menantu Super. Bab 4131-4140. Bab 4131 dia adalah tuannya. Cekikikan. Sebuah batu jatuh dari tangan monster lava. Batu itu seperti bekas luka di tangan monster itu, hampir bisa diabaikan. Tapi dalam hal tertentu, sepertinya itu semacam pertanda. Hancurkan pertahanan. Di bawah ketajaman mutlak kapak Pangu dan keagungan Raja segala senjata, tidak ada pertahanan yang bisa menandinginya. Segala sesuatu di bawahnya bagaikan telur kecil, tak mampu menahan kecemerlangannya. Bah bang bang. Ibarat efek domino, ketika sebuah batu kecil jatuh dari tangannya, maka batu-batu di sebelahnya pun ikut berjatuhan. Pada akhirnya, semakin banyak penyebarannya, semakin banyak pula penyebarannya. Hanya dalam sekejap mata, monster dan tangan kiri yang memegang kapak Pangu mulai hancur dan roboh. Akhirnya salah satu tangan kirinya hilang sama sekali, hancur, dan berubah menjadi bubuk. Ledakan. Tapi, itu tangan kanan. Tangan kanannya pun mulai roboh dan hancur total, hingga akhirnya berubah menjadi bubuk. Segalanya tampaknya telah beres. Cantik. Ziking melambaikan tangannya yang terkepal dengan keras dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Wajah khawatir Su Yingxia akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Mengaum. Monster itu meraung dengan enggan, dan kakinya tenggelam ke dalam tanah. Dia kehilangan tangannya, dan karena kelembaman terakhir, seluruh tubuhnya yang besar menghantam tanah dengan keras. Dia jatuh. Kekuatan dominasi memang luar biasa. Dia yang membunyikan 7 lonceng benar-benar tak terkalahkan. Dunia Bafang telah menyambut tuan sejatinya. Babak baru di dunia ini akan segera dimulai. Ia seharusnya menghubungkan masa lalu dan masa kini sejak lama untuk membentuk dunia utuh yang tak tertandingi. Ia akan mendominasi segalanya dan membalikkan segalanya. Di dekat kapak Pangu, terdengar suara-suara di udara hitam, termasuk orang-orang yang berada di depan Chaos Bell. Adapun satu bola energi hitam, dia tidak berbicara, tetapi memandang monster lava yang jatuh itu dengan ringan, dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Panggilan. Han Sanqian yang sedang memegang kapak Pangu akhirnya menghela nafas panjang kali ini. Ia selalu gugup. Baginya, dengan kemampuannya saat ini, ia harus menghadapi monster lava. Bahkan seperti sekarang, dengan bantuan orang lain, kesempatannya selalu hanya satu kali ini. Oleh karena itu, dia akan berhasil dengan satu serangan, atau dia akan selalu berada di ambang kegagalan. Untungnya, setelah penundaan orang itu dan fakta bahwa dia memanfaatkan kemundurannya untuk naik ke udara dan mendarat dengan tenang, rutenya sempurna, dan dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Dari kelihatannya, pukulan fatal itu berhasil. Tentu saja, Han Sanqian tidak bisa menahan nafas panjang. Kamu tidak menang. Namun, saat Han Sanqian menarik napas, sosok hitam itu tiba-tiba menghela nafas. Han Sanqian tertegun sejenak dan menatapnya dengan alis berkerut. Kamu baru saja mengaktifkan versi yang lebih kuat dari dirinya, katanya. Mendengar ini, Han Sanqian terkejut, dan di saat yang sama, dia tiba-tiba jatuh ke dasar tebing. Pihak lain seperti ini, dan dia hampir tidak menemukan kesempatan untuk menyerang dengan memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Jika dia tidak terluka, Han Sanqian mungkin sudah gagal, tetapi jika pihak lain masih lebih kuat, kemudian, maka ini hanya bisa menjadi kegagalan di antara kegagalan, hampir tanpa harapan sama sekali. Ini, Han Sanqian menatapnya, berharap dia memberikan jawaban. Jika dia mati begitu saja, apakah itu dia? Meskipun kapak Pangu sangat kuat, kamu tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya sekarang, jadi itu hanya menunjukkan penampilannya, tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Han Sanqian tidak dapat menyangkal hal ini. Sekarang, dia sepertinya menggunakan kapak Pangu seperti orang yang sembrono. Dia tidak tahu metode spesifiknya sama sekali. Kalau tidak, dia lebih dari itu. Bayangan hitam itu menatap Han Sanqian. Tiba-tiba dia tersenyum lembut dan mengatakan sesuatu yang membuat Han Sanqian bingung. Lihat. Bab 4132 monster paling kuat. Tepat ketika Han Sanqian benar-benar bingung, bayangan hitam itu mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian mendatangi binatang lava yang jatuh itu.
Aliran energi hitam samar keluar dari tangannya, dengan lembut menutupi punggungnya. Detik berikutnya, raksasa batu yang benar-benar mati itu kini berubah menjadi merah menyala. Benda ini benar-benar kuat, tapi yang lebih kuat lagi adalah ia dapat terlahir kembali dan memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus. Bisa dikatakan abadi. Dan setiap kematian sebenarnya adalah versi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, kata Black Shadow. Ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Su Yingxia bertanya dengan heran. Keabadian sudah menakutkan. Jika setiap kematian dan kelahiran kembali menjadi jauh lebih kuat, bagaimana kita bisa menghadapi musuh seperti ini? Ada orang-orang yang sangat kuat di dunia ini, Black Shadow mengangguk dan tersenyum. Saya mengerti. Han Sanqian di samping sepertinya mulai mengerti mengapa area terlarang seperti itu ditinggalkan di medan perang kuno. Oh. He Ying mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Han Sanqian sepertinya bereaksi. Dia abadi, jadi satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menyegelnya. Senior, benarkah? Han Sanqian bertanya. Sosok hitam itu tampak sedikit terkejut dengan perkataan Han Sanqian. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, kamu benar. Medan perang kuno tidak pernah hilang. Faktanya, ini bukan hanya karena dewa besar yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini, jadi tidak mungkin ada 3 hantu yang tertinggal, energi spiritual tidak dapat dilepaskan, dan alam terakhir diubah. Faktanya, ini tempat itu dulunya adalah segel. Kata Han Sanqian. Benar, kamu sangat pintar. Dengan sedikit petunjuk, kamu bisa menarik kesimpulan, kata Black Shadow sambil tersenyum puas. Kalau begitu karena junior ini benar, saya mulai mengerti mengapa orang asing harus dijauhkan dari sini, kata Han Sanqian. Dia tersenyum lagi, tawa kecil bahkan keluar dari mulutnya. Jelas sekali, dia sangat senang dengan kecerdasan Han Sanqian. Ada kebencian dan energi spiritual yang sangat besar di sini, ini adalah dunianya sendiri, tetapi kenyataannya karena dibatasi di sini. Begitu orang yang masih hidup masuk, batasan di sini dapat dilanggar kapan saja. Tak perlu dikatakan lagi, monster jahat ingin orang mati di sini. Semua misteri tampaknya telah terungkap. Namun, kamu tahu apa situasinya, dan kamu juga mengerti betapa berbahayanya sekarang. Seperti yang aku katakan, cara terbaik bagimu saat ini adalah segera pergi dari sini. Dalam batasan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat dia. Selain itu, dia perlahan akan kembali ke kekuatan dan penampilan aslinya di bawah tekanan pembatasan. Senior, aku tidak akan pergi, Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tahu betul apa tujuan kedatangannya ke sini, jika dia tidak bisa mencapainya, dia akan bertahan jika keluar. Iya, karena kamu sudah tahu kalau tempat ini bisa membantumu pulih seperti semula, kamu pasti tidak akan pergi dari sini. Bahkan, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya dalam batasan tersebut, kata Black Shadow. Oh. Setelah mendengar ini, Han Sanqian buru-buru memberi hormat sedikit dan berkata dengan penuh hormat, Senior, tolong beri saya nasihat. Kapak Pangu di tanganmu, katanya. Kapak Pangu. Kapak Pangu adalah raja dari segala senjata. Ia tidak bisa dihancurkan. Tidak seorang pun, apapun, atau apapun yang dapat menghentikan keunggulannya. Oleh karena itu, kapak Pangu secara alami dapat menembus ribuan senjata. Tapi sekarang, Han Sanqian menatap tanpa daya ke arah kapak Pangu di tangannya, penuh kepahitan. Memang berani, tapi masalahnya tidak ada gunanya, apalagi sekarang pada dasarnya sudah tidak ada gunanya, bahkan di masa jayanya pun tidak mungkin bisa menggunakan kekuatan aslinya. Masalahnya muncul di sini, bayangan itu menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Han Sanqian menyandang gelar prajurit paling kuat di dunia, namun ia tidak memiliki kemampuan atau metode untuk menampilkan kemampuan aslinya, sungguh disayangkan dan banyak emosi di saat yang bersamaan. Senior, apakah ada cara lain? Han Sanqian bertanya dengan cemas. Bayangan itu tidak berbicara dan terdiam beberapa saat. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Su Yingxia dan Han Sanqian tidak berani mengganggu mereka sama sekali, dan menunggu dengan tenang di samping. Saat ini adalah masa yang sulit dan masa kritis, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan apapun. Tiba-tiba,
Dia menghela nafas panjang, lalu dia kembali menatap Han Sanqian. Sebenarnya ada cara lain, tapi lewat sini. Bab 4133, Waktu yang Fatal Ini. Apa yang bisa kulakukan? Han Sanqian bertanya dengan gugup. Ada gerakan lain di tangan manusia bayangan itu, dan kemudian, udara hitam menyelimuti mayat monster itu lagi. Itu hati. Saat energi hitam menyelimuti dirinya, Han Sanqian dapat dengan jelas melihat hati di dada kiri monster itu. Senior, apa maksudnya ini? Han Sanqian bingung. Jantungnya untuk sementara dapat menghentikan pembatasan selama sekitar 7 detik. Selama 7 detik ini, area pusat di sini akan terbuka. Jika Anda datang dan mengambil kesempatan ini untuk masuk ke mata pusat, maka Anda akan melihat orang yang dapat melakukannya. Seseorang untuk tolong kamu. Bagaimana jika sudah terlambat? Su Yingxia bertanya. Bayangan hitam itu tersenyum lembut, terlambat. Belum terlambat. Sebab, kamu akan dihalangi oleh batasan tersebut, atau menjadi bagian dari batasan tersebut, dan kamu tidak akan lagi berada di dunia ini, jelas. Mendengar ini, Su Yingxia dan Ziking sama-sama terkejut. Artinya jika gagal, Han Sanqian akan musnah selamanya. Bagaimana harga yang begitu besar dan mengerikan bisa membuat orang merasa nyaman? Kamu tidak perlu terlalu takut, karena yang aku katakan adalah kamu harus memiliki kemampuan untuk mengambil hatinya, kata Black Shadow dengan nada menghina. Senior, bagaimana cara mendapatkan hati? Han Sanqian tidak mempertimbangkan konsekuensi buruk ini. Meski bertelanjang kaki, dia sama sekali tidak takut memakai sepatu. Apakah kapak pangu bisa digunakan? Han Sanqian bertanya. Black Shadow mengangguk, tentu saja mungkin. Tetapi apakah Anda yakin bisa tiba tepat waktu? Dia hanya punya waktu 5 menit untuk mati setiap kali. Setelah 5 menit berlalu, dia akan segera dibangkitkan, dan segala sesuatunya akan bersatu kembali. Apakah Anda mengerti maksud saya? Han Sanqian mengangguk sedikit, senior. Maksudmu begitu dia dibangkitkan, apa yang disebut hatinya juga akan kembali ke tubuhnya. Manusia bayangan itu tersenyum, kamu bisa memahaminya dengan cara ini, tapi jika kamu harus memperbaikinya, seharusnya kamu tidak pernah mengambil hatinya. Han Sanqian secara kasar memahami apa yang dia maksud, di mana area tengahnya. Bayangan hitam itu tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Tiba-tiba, pemandangan tanah berbatu tiba-tiba berubah. Sama seperti siang hari di langit, tanah dipenuhi cahaya hitam yang mengalir. Namun tak jauh dari situ, ada prisma cahaya berbentuk segi 5. Dan di tengah cahaya itu, ada titik terang lain yang bersinar merah. Hati adalah kuncinya. Bayangan hitam berkata, namun, jangan impulsif. Kurang dari 2 menit sebelum dia dibangkitkan. Andalkan saja kapak pangu Anda untuk mengikis sedikit demi sedikit. Saya khawatir jika kamu mulai bekerja keras sekarang, kamu tidak akan mampu melakukannya. Itu sudah terlambat. Lebih dari separuh waktu kematian telah berlalu karena obrolan antara beberapa orang. Sekarang dia ingin menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkan hati Pangu dengan kapaknya. Sejujurnya, dia tidak perlu mengatakan itu. Han Sanqian tahu bahwa hal ini omong kosong Kals. Beberapa hal merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan sejak awal. Anda ingin memulihkan kemampuan masa lalu Anda, tetapi dia membutuhkan kemampuan asli Anda atau lebih tinggi untuk membukanya. Inilah yang disebut putaran tanpa akhir. Black Shadow menghela nafas. Han Sanqian tersenyum pahit, melihat mayat monster lava yang jatuh, pikirannya berputar cepat, mencoba mencari cara baru. Tapi dengan tubuh lava yang bahkan tongkat hitam kecil pun tidak bisa menembusnya, apa yang bisa diandalkan Han Sanqian sekarang? Bisakah seseorang membantuku? Han Sanqian fokus pada Su Yingxia dan Ziking. Kedua wanita itu tentu saja menunggu kapan saja. Jika Han Sanqian mendapat instruksi, mereka pasti tidak akan menolak dan ingin menanggapinya secara positif. Han Sanqian, kamu terlalu kekanak-kanakan. Mungkinkah kamu mengharapkan kedua wanita ini membantumu? Dengan segala hormat, kultivasi mereka mungkin dianggap baik di luar, tapi di sini, mereka tidak ada. Bahkan jika mereka berdua mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak dapat membantu Anda sama sekali. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda untuk hal ini.
Bayangan itu selesai berbicara dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi peringatan dan nasihatnya sudah jelas. Han Sanqian mengabaikannya dan hanya menatap kedua wanita itu dengan tulus, "Saya membutuhkan kalian berdua untuk membantu saya." Meskipun kedua wanita itu disiram air dingin oleh bayangan, mereka tentu saja tidak akan menolak permintaan Han Sanqian, "Apa yang bisa kami bantu?" Han Sanqian mengembalikan pandangannya ke monster lava itu dan menghela nafas, "Aku ingin kalian berdua membantuku mengambil hati monster itu dan mendapatkan apa yang disebut kunci." Apa? Bab 4134, Membunuh dengan Pedang. Kedua wanita itu memandang Han Sanqian dengan heran, jelas merasa sulit untuk menerima dan memahami untuk sementara waktu. Tidak apa-apa bagi pria bayangan untuk menertawakan hal semacam ini, tetapi ketika Han Sanqian benar-benar ingin kedua wanita melakukan ini dengan serius, orang-orang merasa sangat terkejut. Lagi pula, bagi kedua wanita itu, mereka ibarat air dingin yang dituangkan oleh bayangan hitam. Jika ingin mengandalkan mereka untuk mengambil hati monster lava, apa jadinya ini jika bukan fantasi? 3000. Su Yingxia jelas sedikit gugup, dia memandang Han Sanqian dan ragu-ragu untuk berbicara. Ziking juga berbisik, "Saudara Sanqian, seharusnya tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu menghancurkan tubuh monster lava itu." "Kamu bisa," kata Han Sanqian. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Su Yingxia dalam beberapa langkah. Di bawah tatapan mata Su Yingxia yang terkejut, dia membisikkan beberapa kata. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Su Yingxia masih terkejut dan memandang Han Sanqian dengan tidak percaya, "Apakah kamu yakin ini baik-baik saja?" Han Sanqian sedikit mengangguk, "Percayalah." Su Yingxia mengangguk dan melirik ke arah Ziking, "Mari bekerja sama untuk menanamkan energi sejati ke dalam Sanqian, dan mencoba membiarkan sedikit energi beredar di tubuhnya." Mendengar kata-kata Su Yingxia, Ziking sedikit ragu, tetapi setelah melihat lebih dekat pada ekspresi tegas Su Yingxia, Ziking mengangguk. Persyaratan ini tidak berlebihan dan hampir tidak dapat dicapai dalam kondisi ideal. "Lakukan." Su Yingxia mengangguk pada Ziking. Detik berikutnya, Ziking memimpin dan menepuk bahu kanan Han Sanqian dengan telapak tangan. Su Yingxia pun dengan cepat menamparkan bahu kiri Han Sanqian. Ziking adalah tubuh suci, dan kekuatan suci di tubuhnya pada dasarnya luar biasa. Su Yingxia dan Han Sanqian adalah suami istri, dan aura mereka secara alami terjalin. Oleh karena itu, Han Sanqian percaya bahwa jika kedua wanita itu bekerja sama, akan mungkin untuk memperoleh kekuatan nyata dalam tubuhnya dalam waktu singkat. Meskipun energi sejati ini mungkin sangat halus sehingga dapat diabaikan secara langsung, dan bahkan mungkin tidak dapat membiarkan Han Sanqian terbang atau melepaskan energi magis tertentu, namun bagi Han Sanqian, ini sudah cukup. "Ayo pergi," Han Sanqian berteriak lembut kepada kedua wanita itu, dan mereka bertiga berjalan dengan cepat dan perlahan menuju tubuh monster lava itu. Sesampainya di sana, mau tak mau kedua wanita itu sedikit gugup, lagi pula unta kurus lebih besar dari kuda, ini contoh nyata. Han Sanqian sama-sama gugup, tetapi tidak seperti kedua wanita itu, dia lebih khawatir apakah rencananya akan berhasil. "Tunggu sebentar. Saat aku menyelesaikan apa yang kulakukan, tidak peduli berhasil atau tidak, kalian berdua harus segera mundur, sejauh mungkin darinya." "Mengerti." Begitu operasinya gagal, waktu kematiannya akan hampir hilang. Jika kedua wanita itu terlalu dekat dan bertemu dengan kebangkitannya, tentu saja akan sangat berbahaya. Kedua wanita itu saling memandang dan mengangguk. Tanpa khawatir, Han Sanqian menggerakkan tangannya dan menghunus pedang giok. Apa yang dia lakukan? "Jika kamu tidak menggunakan kapak pangu yang bagus, pedang patah jenis apa yang bisa kamu gunakan?" "Ya, bukankah seharusnya dia membiarkan orang lain membantunya memasukkan ki, sehingga dia bisa menggunakan kapak pangu lebih luas?" "Kenapa? Kenapa menggunakan pedang?" Di udara hitam di langit kecil, orang-orang di dalam berbicara dengan aneh satu sama lain. Jelas, mereka memahami dan mendukung bagian pertama dari tindakan Han Sanqian, tetapi mereka sama sekali tidak dapat memahami bagian kedua. Pada titik ini, bahkan sosok gelap itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak begitu mengerti pertunjukan seperti apa yang dimainkan Han Sanqian. Namun,
Dia tidak mengatakan apapun karena keraguan, karena dia tahu betul bahwa Han Sanqian jelas bukan orang yang gegabah setelah melakukan kontak singkat dengannya. Menghadapi mayat monster lava yang hendak dibangkitkan, tentu saja dia tidak akan gegabah, pasti ada alasan baginya untuk melakukan hal tersebut. Namun, kata-kata itu kembali terlontar, apa niatnya? Kini, semuanya hanya bisa ditunggu dan diwaspadai. Panggilan. Di sana, Han Sanqian juga menghela nafas panjang, mengertakkan gigi saat dia melihat mayat monster lava besar di depannya. Semuanya sudah siap, aku akan mulai. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian mengarahkan pandangannya ke punggung dekat jantungnya, mengangkat pedang gioknya, dan mengambil tindakan secara langsung. Namun, begitu bayangan pedang jatuh, semua orang membuka mata lebar-lebar. Apa yang kamu lakukan? Bab 4135, Bisul Darah Beracun. Apakah dia gila? Apakah aku terpesona? Sekelompok orang berteriak kaget di udara hitam. Mengenai tindakan Han Sanqian sekarang, mereka benar-benar tercengang dan tercengang. Bahkan sosok hitam itu tidak bisa menahan nafasnya saat ini. Jika dia berekspresi, itu akan menjadi kerutan. Karena kelakuan Han Sanqian saat ini tidak bisa dikatakan tidak bisa dimengerti, hanya bisa membuat orang menyayangkan bahwa dia mungkin ketakutan dan bunuh diri di sini. Dia justru langsung mengangkat pedang panjangnya dan memotong pergelangan tangannya dengan pedang tersebut. Namun menghadapi keraguan seperti itu, Han Sanqian tidak banyak berpikir, hanya memejamkan mata dan menenangkan diri. Darah mengikuti lukanya dan jatuh setetes demi setetes di punggung binatang lava itu. Pada awalnya, tidak ada reaksi, tapi saat setetes darah diselimuti cahaya keemasan samar dan jatuh ke dalamnya, semuanya menjadi benar-benar berbeda. Darahnya seolah tersulut dan mendidih. Mereka melompat dan berguling, dan punggung monster lava yang menerima darah itu tampak terpanggang dan hangus, memancarkan gelombang sinar. Bersamaan dengan semburan asap hitam, semburan suara, mendesis, terdengar. Segera setelah itu, permukaan yang bersentuhan langsung dengan darah mulai menghitam, kemudian mulai membusuk dan tenggelam seluruhnya. Saat melihat pemandangan ini, baik sosok di udara hitam maupun bayangan hitam yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, mereka membuka mata lebar-lebar dan tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka, dan tertawa terbahak-bahak. Datang dari lubuk hati mereka. Suara yang membingungkan. Bagaimana kabarnya? Bukankah ini tidak mungkin? Anak apa itu? Dia menggunakan darahnya sendiri untuk merusak tubuh binatang lava itu. Ini benar-benar mustahil. Tubuh binatang raksasa itu tidak mungkin dihancurkan oleh benda-benda ini. Ya, selama perang saat itu, pasukanmu dan pasukanku memiliki banyak master dari segala jenis dalam formasi. Tentu saja, ada juga banyak senjata ajaib. Tapi kamu juga telah melihat situasinya saat itu. Orang ini sama stabilnya dengan batu. Kita tidak bisa menyerangnya, tapi hari ini, anak ini menggunakan kapak pangu untuk membiarkannya menembus pertahanan. Lupakan saja, ini hanya darah. Bahkan darah para dewa mungkin tidak memiliki efek seperti itu. Sekelompok orang menunggu Anda untuk mengatakan sesuatu kepada saya, dan mereka semua merasa sulit menerima pemandangan di depan mereka. Tapi tak lama kemudian, seseorang tersenyum. Dilihat dari suaranya, itu pasti lelaki tua di platform tinggi. Sungguh tidak masuk akal jika darah Tuhan menembus pertahanannya, tapi haruskah Anda berpikir di luar kotak? Pemuda itu, tapi tidak Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, sial, aku lupa tentang ini. Dia sering berpura-pura menjadi orang biasa, bahkan tanpa sedikit pun kultivasi. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah masternya, dia selalu melupakan ini. Melihat ke belakang, sekelompok orang merasa jauh lebih lega. Namun, betapapun leganya, fakta yang tak terbantahkan masih ada di hadapan semua orang. Han Sanqian bukanlah tubuh seorang master, melainkan tubuh fana. Namun darah tubuh fana selalu memungkinkan monster lava menerobos pertahanannya. Ini adalah fakta, sebuah pertanyaan besar, dan kejutan besar bagi mereka. Di sisi lain, sosok gelap itu tiba-tiba merasa rileks dan bahagia, anak ini. Jika ada yang melihat bayangan hitam itu, mereka akan melihat bahwa dia menggelengkan kepalanya perlahan seperti manusia.
Darah orang ini sungguh aneh. Itu penuh dengan nafas iblis dan energi ilahi, dan memiliki kekuatan segala jenis racun. Dia terus tersenyum santai, lalu melihat ke langit. Perang antara dewa dan iblis telah ada sejak zaman kuno, tapi menurutku mungkin ini saatnya untuk mengubah status quo ini. Mungkin surga pun bosan dengan pertempuran seperti ini, jadi Han Sanqian ada di sini. Saat dia selesai berbicara, dia melihat kembali ke Han Sanqian. Pada saat ini, sisi Han Sanqian sudah menjadi pemandangan yang berbeda. Bab 4136 berpacu dengan waktu. Saat darah Han Sanqian mulai bekerja, tubuh monster lava yang tampak padat itu langsung terbakar, menciptakan lubang besar. Detik berikutnya, Han Sanqian memegangnya di tangannya, dan sepertinya dia tidak menangkap apapun selain bayangan. Bayangan hitam itu menghela nafas kembali dan memukul tangan Han Sanqian dengan energi hitam. Tiba-tiba, bayangan setelahnya tiba-tiba muncul, menampakkan bentuk berbentuk hati. Kamu tidak punya banyak waktu. Kamu hanya punya 1,5 menit. Han Sanqian, haruskah kamu bertaruh dengan hati ini atau mengembalikannya lagi dan menunggu monster ini bangkit dan mendapat kesempatan baru? Black Shadow mengingatkan jalan. Meletakkannya berarti Han Sanqian akan memiliki lebih banyak waktu untuk membunuh monster itu lagi setelah kebangkitannya, tetapi itu juga berarti monster yang lebih kuat akan muncul di depan semua orang. Dilihat dari lingkungan saat ini, sebenarnya terlihat jelas jika dia dibangkitkan kembali, Han Sanqian tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak punya pilihan. 1,5 menit, ini adalah satu-satunya kesempatan dan satu-satunya waktu Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut, dan senyuman ini sudah menjelaskan sikapnya. Aku akan membuka jalan untukmu. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan seluruh tanah berubah menjadi cahaya hitam lagi, dan prisma pentagonal muncul kembali tidak jauh dari mata Han Sanqian. Dengan hati terangkat dan giginya terkatup, Han Sanqian bergegas mendekat dalam beberapa langkah. Kemudian, dia berlutut di atas prisma dan dengan lembut meletakkan hati di tangannya di atas kisi-kisi. Kenapa belum dibuka? Su Yingxia bertanya dengan cemas. Ziking juga melihatnya di matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Tapi bayangan itu tersenyum lembut, apa terburu-buru? Tidak terburu-buru. Jelas tidak banyak waktu yang tersisa. Jika mekanismenya tidak segera dibuka, berarti bahaya Han Sanqian akan semakin meningkat. Bagaimana Su Yingxia tidak cemas? Semuanya adalah takdir, dan semuanya adalah takdir. Memasukkan kunci ini belum tentu pembatasannya akan dicabut. Semuanya tergantung kehendak Tuhan, kata bayangan hitam itu dengan tenang. Mendengar ini, suasana cemas Su Yingxia berubah menjadi kemarahan. Apa katamu? Sekarang, kamu memberitahu kami bahwa kami masih harus mengandalkan kehendak Tuhan. Itu benar, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu baru saja memberitahu kami waktunya dan membuat kami berpikir. Ziking juga sangat marah. Terlepas dari apakah itu Han Sanqian atau bukan, bagi siapapun, perilaku ini sama saja dengan penipuan, dan merupakan lelucon bagi kehidupan orang lain. Jika sebelumnya dikatakan bahwa itu tergantung pada kehendak Tuhan, lalu siapa yang berani bertaruh dengan peluang menang yang begitu kecil dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak layak dan sangat tidak adil. Manusia bayangan itu tersenyum, jika tidak ada kesempatan, bukankah mungkin monster lava ini menggunakan hatinya sendiri untuk menghilangkan batasan tersebut? Mendengar hal tersebut, orang yang memiliki pandangan tajam mengetahui bahwa memang ada kebenaran di dalamnya, namun orang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dapat lebih memahami maksud perkataannya. Wajah Su Yingxia sudah pucat, dia melihat bayangan hitam itu dan berkata dengan dingin, maksudmu, meskipun kunci hati dimasukkan ke dalamnya, akan butuh waktu lama untuk menghilangkan batasannya, bukan? Bayangan itu mengangguk. Seseorang dapat bertahan selama beberapa detik jika dia mengeluarkan jantungnya, apalagi seorang kultivator, atau iblis atau dewa yang lebih kuat. Dilihat dari kemampuan monsternya, sepertinya dia bisa bertahan bahkan beberapa menit saja. Jadi, jika larangan tersebut tidak dicabut dengan sendirinya, larangan tersebut hanya akan berlaku lebih lama. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, mungkin beberapa jam.
Hanya tersisa lebih dari 1 menit agar jantungnya ada, yang juga berarti setelah lebih dari 1 menit, kuncinya menghilang, monster itu dibangkitkan, dan Han Sanqian gagal untuk aktif dan menghilang menjadi kehampaan. Kamu bajingan, saya pikir kamu baik hati untuk membantu kami, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sebaliknya, kamu mencoba segala cara untuk menjebak kami. Hidup Han Sanqian sia-sia apapun yang terjadi. Su Yingxia memandang matanya dengan amarah dan rasa dingin di tubuhnya, seluruh tubuhnya berada di ambang ledakan. Meskipun Ziqing tidak bereaksi secepat Su Yingxia, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Yingxia secara detail, dia tahu betapa kuatnya itu. Dia segera menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke bayangan, kamu berkomplot melawan saudaraku Sanqian, apa kamu jenis pahlawan? Namun, jangan berpuas diri, meskipun kami bukan lawanmu, kami pasti akan mencabut lapisan kulit dari tubuhmu untuk membalaskan dendam saudara Sanqian. Begitu kata-kata itu keluar, kedua wanita itu menembak ke arah bayangan hitam hampir pada saat yang bersamaan. Bab 4137 Takdir Sang Guru. Menghadapi serangan mendadak kedua wanita tersebut, bayangan hitam itu tidak panik sama sekali, bahkan tidak melakukan serangan balik dasar, ia hanya melambaikan tangannya dengan tenang. Dan di saat yang sama ketika kedua pembunuh wanita itu datang, ia benar-benar berubah menjadi jejak asap hitam, dan dengan ringan melintas. Kedua wanita itu sepertinya baru saja mengudara. Melihat ke belakang, bayangan hitam berkumpul lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kemampuan kalian berdua, jika kalian ingin membunuhku untuk membalaskan dendam Han Sanqian, aku khawatir itu hanya mimpi. Aku tidak membual. Bahkan jika aku tidak melakukannya, kalian berdua akan menghabiskan ratusan ribuan tahun dan kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku sama sekali. Bayangan itu berkata dengan tenang. Jelas sekali, dia sama sekali tidak menganggap serius kedua wanita itu. Kedua wanita itu saling memandang. Ketika semuanya sampai pada titik ini, bahkan jika mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak akan pernah membiarkan bayangan hitam itu pergi. Pada saat itu, kedua wanita itu bergabung lagi dan membunuh bayangan hitam itu. Secara langsung. Namun, hampir sama seperti terakhir kali, kedua wanita itu langsung melompat ke udara dan kembali ke posisi semula. Jangan buang-buang energimu, dia mencibir. Kedua wanita itu sangat marah, namun mereka gagal dalam 2 pukulan berturut-turut. Faktanya, mereka tahu betul bahwa mereka benar-benar menyia-nyiakan usaha mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa mendekatinya. Adapun keinginan untuk menyerangnya, itu bahkan lebih mustahil dan tidak lebih dari mimpi. Aku bisa mengerti kalau kamu peduli padanya, tapi kepedulian itu membingungkan. Bisakah kamu mendengarkan apa yang ingin aku katakan? Kata bayangan hitam itu dengan tenang. Mendengar ini, Su Yingxia mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang akan dia kentut. Situasi di sini sendiri merupakan jalan buntu. Jika tidak, segala sesuatu di sini akan melanggar batasan dan menjadi berantakan. Sampai batas tertentu, jauhkan orang asing. Itu karena mereka takut manusia yang hidup akan merusak keseimbangan di sini. Namun, ini tidak lebih dari sekadar mengarungi kapal dengan hati-hati. Inti sebenarnya di sini masih merupakan keseimbangan yang kuat, dan juga merupakan jalan buntu dalam keseimbangan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyelesaikannya hanya dengan Han Sanqian? Tapi seperti yang dia katakan, jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia akan menjadi seperti orang mati ketika kembali. Jadi, dia tidak punya pilihan. Jika kamu ingin memecahkan kebuntuan, kamu harus mati dulu. Hanya dengan cara ini kamu bisa menembus batas dan merusak keseimbangan. Dua gadis, benarkan? Setelah mendengar ini, kedua wanita itu ingin membantah, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dia katakan tidak benar. Tempat ini sudah ada entah sudah berapa tahun, dan keluarga Pei tidak tahu berapa banyak tuan yang mati di sini. Jika seseorang bisa membelah monster lava itu dan mengambil jantungnya, batasannya bisa dipatahkan. Saya khawatir, kemungkinan besar tempat ini tidak akan ada lagi. Tidak banyak kemungkinan yang terjadi di dunia ini, hanya saja seseorang melampaui batas dan mencapai hal yang mustahil.
Memikirkan hal ini, kemarahan kedua wanita itu mulai mereda, dan mereka melihat bayangan hitam tanpa menjadi pembunuh seperti sebelumnya. Dalam banyak hal, kekuatan adalah dasar dari kebetulan dan harapan sejati. Ini adalah kebenaran dan fakta yang tidak berubah. Tapi kami tidak tahu sesuatu. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tapi seperti yang kamu katakan sebelumnya, semua yang ada di sini adalah jalan buntu. Tidak peduli apa yang dilakukan Han San Qian, dia akan mati sia-sia. Kenapa? Kata Su Yingxia. Kenapa aku masih ingin dia menjadi seperti ini? Dia menerima kata-kata Su Yingxia dan berkata tanpa ragu-ragu. Su Yingxia mengangguk dengan berat, ini memang yang ingin dia katakan. Apakah menurutmu kita semua hanya menganggur dan bosan? Apakah kamu juga berpikir bahwa setelah bertahun-tahun keharmonisan internal di tempat ini, siapa yang mau menimbulkan masalah? Aku bisa memberitahumu dengan jelas, tidak. Orang-orang di sini mematuhi aturan dan menjaga keseimbangan di sini. Mereka tidak pernah mengharapkan apapun. Tapi karena kami bersedia mengambil masalah, tentu saja kami juga percaya pada Han San Qian. Su Yingxia mengerutkan kening, senior, maksudmu adalah... Dialah yang membunyikan 7 lonceng kekacauan. Anda tidak tahu apa artinya ini, tapi kami mengetahuinya dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, dia melanjutkan, saya tidak bisa berkata terlalu banyak, tapi apa yang saya bisa satu-satunya hal yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa tidak ada yang benar-benar mustahil baginya. Dengan kata lain, ini pada dasarnya adalah jalan buntu tanpa solusi, tapi jika ditempatkan di depan Han San Qian, jalan buntu belum tentu jalan buntu. Sebelum Su Yingxia sempat bereaksi, bayangan itu sudah mengarahkan pandangannya pada Han San Qian lagi. Saya percaya bahwa Tuan memiliki takdirnya sendiri untuk dikuasai. Bab 4138, Tuhan tidak akan menghancurkanku. Su Yingxia juga mengikuti pandangannya dan menatap Han San Qian saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Pada titik ini, sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Han San Qian di sini. Mungkin, seperti yang dikatakan He Ying, semuanya hanya bisa bergantung pada ciptaan Han San Qian, dan semuanya hanya bisa menunggu takdir yang diatur oleh Tuhan. Namun, hati Su Yingxia tidak terlalu marah dan lebih berdoa. Meskipun Han San Qian di sisi lain tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia sebenarnya siap menghadapinya. Dengan IQ Han San Qian, dia dapat mengetahui beberapa hal meskipun orang lain tidak mengatakannya. Alasannya selalu karena ini adalah lingkungan yang tertutup dan mempunyai sistem keseimbangan tersendiri, oleh karena itu jika ingin merusak keseimbangan ini bagaimana bisa semudah itu. Han San Qian sendiri sebenarnya sedang bertaruh. Dia menutup matanya sedikit dan menunggu dengan tenang. Langkah ini akan berhasil mengaktifkannya, atau akan gagal dan dirinya sendiri akan terhapus sejak saat itu. Sekitar 1 menit, sangat cepat, tetapi sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, kegugupan Han San Qian pun meningkat secara tiba-tiba, lambat laun momen terakhir sepertinya akan segera tiba. Hati, yang ditempatkan di tengah prisma mulai kehilangan kilau aslinya, bahkan bentuk aslinya, dan mulai sedikit menyusut dari bentuknya, menjadi hampa dan ilusi. Ini berarti bahwa itu akan segera menghilang. Adapun monster lava yang jatuh, cahaya bebatuan di tubuhnya mulai pulih saat ini, dan mulai mendapatkan vitalitas. Beberapa anggota tubuhnya mulai bergetar, dan dia menuju kebangkitan. Kebangkitannya berarti Han San Qian mulai mati. Su Yingxia cemas, matanya berkaca-kaca, dia menatap Han San Qian dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia selalu khawatir akan mengganggu Han San Qian. Ziking juga mengepalkan tinjunya dengan cemas, dan hanya menyaksikan tanpa daya saat Han San Qian terhapus dan menghilang. Hatinya terasa seperti kucing liar sedang mencakarnya, dan dia merasa sangat sesak untuk beberapa saat. Adapun Han San Qian, meskipun dia tidak membuka matanya, Han San Qian dapat dengan jelas merasakan hilangnya hatinya, dan butiran keringat menetes dari dahinya karena gugup. Hah! Black Shadow menghela nafas panjang dan menghela nafas, masih ada 5 detik. Begitu dia selesai berbicara, dia menghitung sendiri. 5, 4, 3. Itu hampir membuat orang semakin putus asa saat itu berakhir, dan saat hitungan ketiga tiba,
monster lava di tanah juga mengeluarkan raungan yang sangat tumpul. Mengaum. 1. Bayangan itu seolah menutup matanya, penuh ketidakberdayaan dan kesepian. Su Yingxia dan Ziking juga menutup mata mereka hampir bersamaan dan mengepalkan tangan. Dan pada saat ini, tiba-tiba, suara, dengungan, yang besar tiba-tiba datang, dan kemudian, meskipun tidak ada gerakan besar di dalam, semua orang merasakan arus kuat yang tidak terlihat datang. Melihat ke depan, sekelompok orang hampir tercengang seluruhnya. Langit seharusnya gelap gulita, tapi sekarang dipenuhi awan ungu dan awan yang berputar-putar, seolah tempat ini telah berubah menjadi ruang yang aneh. Itu adalah fantasi, keindahan gelap, kesepian, dan sedikit seperti peri. Larangan. Larangan terbuka. Larangan terbuka, teriak seseorang dengan semangat. Segera setelah itu, sekelompok bayangan hitam di area luas udara hitam menjadi bersemangat secara kolektif. Karena mereka telah berada di sini entah sudah berapa tahun, mereka secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui lebih baik daripada siapapun tentang apa yang terlihat di langit saat ini. Sial, keseimbangan yang telah bertahan selama 10.000 tahun telah rusak sekarang. Tuannya memang tuan sialan itu. Ini terlalu kuat. Mereka yang menentang surga akan mempunyai takdirnya untuk melawan surga. Hal-hal yang telah stabil di sini selama bertahun-tahun sebenarnya akan berubah karena dia. Sekelompok orang bersemangat, dan semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat, yaitu Han Sanqian tidak ada di sini, jika tidak, kelompok orang ini mungkin akan menarik Han Sanqian dan langsung menciumnya di tempat. Dan satu-satunya bos, He Ying, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Sesaat sebelum menghitung, hatinya dipenuhi dengan ratapan, namun kini emosi tersebut hilang dalam sekejap, digantikan oleh kegembiraan dan kekaguman. Seperti yang diharapkan darimu, Han Sanqian, aku tahu kamu tidak akan mati semudah itu, dan tidak mungkin kamu mati. Bahkan jika kamu ingin mati, Tuhan tidak akan mengizinkanmu. Pergi ke ruang milik kamu, bepergianlah dengan bebas. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan, dan kemudian menghilang dari tempatnya. Bab 4139, Membalikkan Waktu dan Ruang. Melihat Han Sanqian tiba-tiba menghilang, kedua wanita itu jelas terlihat gugup, namun pria berbaju hitam itu tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir, dia tidak menghilang, tapi pergi ke tempat lain. Tempat lain? Su Yingxia bertanya. Bayangan itu mengangguk, jika cahaya hitam yang keluar dari tubuhnya barusan benar-benar menghilang di mulutmu, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi kamu juga melihat bahwa cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya juga berarti Han Sanqian tidak menghilang, dia memasuki bidang itu. Alam ruang dan waktu, pusat mutlak di sini, juga merupakan tujuan akhir perjalanannya. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda seharusnya senang dia berhasil. Apakah saudara Sanqian berhasil? Ziking mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan dan berkata dengan penuh semangat. Bayangan itu mengangguk dengan berat, ya, dia berhasil. Saudara Sanqian hebat, sangat bagus. Kedua wanita itu begitu bahagia bahkan mereka mengepalkan tangan untuk menunjukkan emosinya. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, bukan bersemangat. Dia baik-baik saja. Apa menurutmu kalian berdua baik-baik saja? Setelah mengatakan ini, dia menunjuk monster lava tidak jauh di depan. Pada titik tertentu, monster lava itu telah berdiri tegak dan menatap mereka dengan penuh semangat. Dibandingkan dengan sebelumnya, belum lagi hal lain, auranya menjadi sangat kuat, dan sepasang mata besar dan merah selalu menampakkan kemarahan dan bahaya. Saat kedua wanita itu melihat pria ini, mereka tiba-tiba terkejut. Bayangan hitam itu terkekeh pelan, tunggu apa lagi? Apakah kamu menunggu dia membunuhmu? Ayo pergi. Hanya ada suara pergi, dan detik berikutnya, energi hitam langsung menyelimuti kedua wanita itu dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Begitu dia pergi, masa energi hitam yang lebih besar secara alami tidak berani tinggal lama, dan mengikuti di belakangnya, menuju ke kejauhan. Monster lava itu meraung marah, seolah melampiaskan amarah di dalam hatinya, dan dengan marah memarahi tikus-tikus tersebut karena tidak berani melawan dan hanya berani kabur dengan tergesa-gesa. Tapi dia hanya mengejar beberapa langkah, dan akhirnya berhenti.
Dari segi kecepatan, tentu saja dia bukan tandingan mereka, dan karena keterbatasan area, dia tidak bisa mengusir mereka. Dia hanya bisa menatap geng itu semakin jauh. Pergi. Energi hitam. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba merasakan cahaya setelah matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat awan ungu muncul di mana-mana di sekitarnya. Seseorang di dalamnya tampaknya berada di atas langit, tetapi pantulan tubuhnya memberitahu Han Sanqian bahwa dia seharusnya berada di ruang tertentu di bawah tanah. Lingkungan sekitar yang mempesona, ada cahaya di sekelilingnya, seolah memasuki ruang mimpi. Namun, saat Han Sanqian memikirkan hal ini, suara air membawanya kembali ke dunia nyata. Dia mencari suara itu dan berjalan ke depan sekitar 1 menit. Setelah melewati lapisan awan ungu, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua duduk di kejauhan. Mengenakan pakaian abu-abu, ia memiliki gaya yang tertutup, tetapi juga sedikit hina. Di depannya, ada meja batu dengan panci dan 2 cangkir di atasnya. Saat ini, ia memegang teko dan menggodanya dengan lembut. Tuang teh ke dalam 2 cangkir. Aroma tehnya ringan, namun Han Sanqian masih bisa mencium wanginya meski dari jarak jauh. Tepat ketika Han Sanqian semakin dekat dengannya, hanya beberapa meter jauhnya, tiba-tiba, di suatu titik, tirai kristal muncul di depan Han Sanqian dan mengenai dahi Han Sanqian. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang melamun saat melihat ke tirai kristal. Dalam perjalanan ke sini, matanya tidak pernah meninggalkan arah ini. Tentu saja, dia tidak menemukan apa yang disebut tirai kristal sama sekali. Bagaimana tampilannya? Dan kapan itu muncul? Sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, tirai tampak terpantul dengan sendirinya. Aura tak dikenal langsung mengguncang Han Sanqian sedikit hingga terbuka lebih dari 10 cm. Han Sanqian sangat bingung, tetapi sebelum dia dapat berbicara, tawa samar lelaki tua itu datang dari dalam. "Oh, apakah kamu kedatangan tamu?" Bab 4140 Orang tua biasa. Mendengar suaranya, Han Sanqian melihat ke arahnya, namun pada jarak yang begitu dekat, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, apalagi ekspresi wajahnya. "Junior Han Sanqian, saya telah bertemu dengan senior saya." Meski begitu, Han Sanqian tetap memberi hormat padanya dengan penuh hormat. Dia tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan melambai ke Han Sanqian pada titik tertentu. Tirai kristal di depannya menghilang dalam sekejap. "Minumlah teh," dia memberi isyarat sedikit kepada Han Sanqian untuk duduk dan minum teh. Han Sanqian melihat ke meja. Ada 2 cangkir teh penuh. Sepertinya dia sudah tahu bahwa seseorang akan datang ke sini dan telah menyiapkannya terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, Han Sanqian duduk dan mengambil cangkir teh tersebut. Tangannya dapat dengan mudah merasakan suhu cangkir teh dan masih agak panas, yang berarti memang sesuai dengan yang diharapkannya. Orang di depanku sudah tahu dia akan masuk. Butuh waktu untuk merebus teh, dan waktu sejak saya masuk tidak cukup untuk merebus teh. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Senior tahu kalau junior akan masuk. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Han Sanqian akhirnya melihat penampilannya dengan jelas. Dia tidak memiliki roh surgawi atau bahkan ciri-ciri khusus lainnya. Dia hanya orang biasa. Fang Fo tidak berbeda dengan orang tua lainnya. Jika kamu membuangnya sendirian, kamu bahkan tidak akan tahu apa bedanya dia dengan lelaki tua lainnya. Yang biasa benar-benar tidak bisa lebih biasa lagi. Bagaimana rasanya tehnya? Dia tidak menjawab pertanyaan Han Sanqian, melainkan bertanya pada Han Sanqian dengan riang. Rasa tehnya sangat ringan, tapi selalu manis. Generasi muda menganggap ini teh yang enak. Tehnya tidak enak, lelaki tua itu tersenyum lembut. Kata-kata ini langsung mengejutkan Han Sanqian. Dia mengatakan tehnya enak, bukan sebagai pujian, tapi sebagai fakta. Tapi kalau memang benar, kenapa orang tua itu bilang teh ini tidak enak? Airnya bagus, lelaki tua itu tersenyum. Apakah airnya bagus? Han Sanqian bertanya dengan ragu. Saya pernah mendengar bahwa teh yang baik dengan air yang baik adalah produk terbaik, namun kali ini teh dengan air yang baik juga dapat menghasilkan teh yang baik, yang belum pernah didengar oleh Han Sanqian. Senior, junior ini mungkin hanya dianggap pemula dalam seni minum teh.
Saya benar-benar tidak mengerti maksud perkataan senior saya. Saya berharap senior saya tidak segan-segan mengajari saya, kata Han San kian sopan. Orang tua itu tersenyum, tidak ada gunanya memberi nasihat atau tidak, hanya saja ini sedikit istimewa. Oh, senior, apa istimewanya air ini? Han San kian bertanya. Tidak ada yang istimewa dari tubuhnya. Namun, sudah direbus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, coba pikirkan, setelah merebus air sekian lama, apakah itu buruk? Mendengar hal tersebut, Han San kian yang awalnya sedikit bingung, langsung membuka matanya. Arti dari kata-kata tersebut sepertinya tidak kekal, namun nyatanya, kata-kata yang diolah hingga saat ini mengungkapkan pesan yang sangat besar. Sekarang secara kasar dapat dipastikan bahwa tempat ini adalah medan perang karena suatu alasan, dan telah ada di sini entah sudah berapa tahun. Orang tua itu muncul di area inti dari pembatasan. Secara alami, dia harusnya adalah orang dari generasi yang sama. Jarak waktu di antara mereka tidak terlalu besar. Bahkan sangat mungkin dia adalah orang yang ada di saat itu. Bersamaan dengan formasi. Dengan kata lain, air yang saat itu sudah mendidih terus berlanjut hingga saat ini. Bagaimana hal ini mungkin terjadi dari sudut pandang akal sehat? Air akan menguap bila mendidih. Meski penambahan air baru terus-menerus bisa mencapai apa yang dikatakannya, namun jika air baru menggantikan air lama, bagaimana bisa sampai saat ini yang disebut mendidih? Oleh karena itu, lelaki tua di depannya ini jelas tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Han San kian tersenyum tipis, air ini berasal dari sumber seperti itu, junior ini sungguh diberkati. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior saya. Orang tua itu tersenyum lembut, betapapun enaknya sesuatu, tetap membutuhkan seseorang untuk mencicipinya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menuangkan secangkir teh lagi dan menyerahkannya kepada Han San kian. Setelah meminum teh, Han San kian meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah 2 cangkir teh, kamu pasti tidak haus lagi. Apalagi jika kamu tidak menanyakan beberapa hal di hatimu, aku khawatir betapapun enaknya tehnya, itu akan seperti mengunyah lilin. Orang tua itu tersenyum, lalu memandang Han San kian, teman kecil, katakan saja padaku. Han San kian tersenyum. Karena orang lain sudah berbicara, dia tentu saja tidak perlu bersikap rendah hati, San kian memang punya banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, siapa seniornya, di mana tempatnya, dan tentu saja, yang paling penting adalah, apakah ada cara bagi para senior untuk mengontrol juniornya.